kompaknya ahlu kejahatan ini. Orang-orang jahat ini sedang kompak untuk menghancurkan seorang pejuang yang menegakkan tauhid la ilaha illallah. Berpihak sama yang benar, Allah bersama ente. Ente begitu ente tidak berpihak yang benar, Allah tidak mau bersama ente. Dan ente tidak akan menemukan kebahagiaan. Catat itu, nggak bakal dapat kebahagiaan, nggak bakal dapat kesenangan, dijamin. Nggak ada cerita orang yang berpihak sama yang salah bakalan senang hidupnya. Menderita. Bisa aja depan orang nunjukin senang, tapi kenyataannya, batinnya Allah yang tahu. Dia dalam kegelisahan yang luar biasa. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para hadirin dan hadirat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga, amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna minas syakirin. Salawat dan salam teruntuk Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa marhaban bikum ma'a qissah Nabiyillah Khalilillah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita telah sampai di saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diputuskan oleh para pemuka kaum atau masyarakat Babil. Pada umumnya banyak orang mengisahkan bahwa yang memutuskan pembakaran terhadap Nabi Ibrahim adalah Raja Namrud. Pada masanya yang paling zalim itu namanya Raja Namrud. Di sini ada memang perbedaan pendapat. Ada juga mayoritas juga mengatakan bahwasannya yang membakar itu baru masyarakat Babil. Jadi masalah ini belum ada kaitannya langsung ke Namrud. Perjumpaan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud setelah proses pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat Babil, nama Nabi Ibrahim betul-betul terangkat. Ada orang tidak mempan dibakar, dan dia berbeda kepercayaannya, keyakinannya dengan masyarakat sekitarnya. Sampailah nanti kita pada kisah Namrud memanggil Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena apa para hadirin dan hadirat sekalian?
Kalau kita membaca di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Anbiya, katakanlah kita awali dari ayat 68, karena kita sudah mengisahkan ya tentang bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka, kemudian mereka memanggil langsung Nabi Ibrahim dan persidangan itu terjadi. Di sini dikatakan ayat 68, qalu. Apa artinya qalu? Mereka telah berkata. Mereka telah berkata. Kalau pada saat itu ada raja, maka yang memerintahkan mereka apa? Seorang. Jadi ini salah satu yang saya dengar dari penjelasan salah satu ahli sejarah, salah seorang ahli sejarah, namanya Ad-Doktor Tariq As-Swaidan hafizahullah. Beliau katakan ini kejadian Namrudnya nanti setelah proses pembakaran. Setelah proses pembakaran. Tapi tetap saya mengatakan wallahu alam bisawab. Nanti ujung-ujungnya yang tahu maha benarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi melihat dari keputusan yang diambil bukan keputusan seorang. Qalu itu artinya mereka telah berkata. Dan kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya itu tidak disebut Namrud atau rajanya yang memanggil Nabi Ibrahim. Jadi negerinya Nabi Ibrahim ini namanya negeri Babil. Negeri apa? Babil. Suatu desa. Yang dimana desa ini bagian dari kekuasaan besar kerajaan Namrud. Ini masyarakat, mohon maaf, ini masalah belum ke pusatnya. Hebohnya ini kejadian setelah tidak mempan dibakar. Jadi insya Allah bisa dipahami ya. Kalau ada raja di situ, kira-kira yang lain bisa bersuara nggak? Keputusannya apain Nabi Ibrahim gitu? Kira-kira yang lain berani bersuara nggak kalau ada raja di situ? Nggak ada. Ini qalu, mereka telah berkata. Nah mereka di sini siapa? Para pemuka-pemuka kaum Babil. Boleh dikatakan istilahnya para tokoh-tokoh masyarakat Babil. Karena saat itu tidak ada yang beriman di Babil kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam masih sangat kecil. Qalu mereka berkata. Jadi intinya ini kejadian belum ada kaitan dengan Namrud. Kaitan dengan Namrud saya ulangi lagi setelah proses pembakaran. Nanti Namrud panggil Nabi Ibrahim itu, yang dia mengatakan ana uhyi wa umit. Saya adalah seorang raja yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Katanya Nabi Ibrahim, Tuhanku yang bisa menghidupkan dan mematikan. Katanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namrud bilang dia juga bisa menghidupkan, mematikan. Nanti kisahnya nanti. Ini belum ada kaitan dengan Namrud. Nah ini para hadirin dan hadirat sekalian. Qalu harriquhu. Ini keputusan bersama nih para tokoh di Babil. Harriquhu. Bakar dia. Bakar dia. Kembali kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wansuru alihatakum. Tolonglah oleh kalian semua Tuhan kalian. Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin.
jika kamu benar-benar akan bertindak buat dia, harriquh, bakar dia Ibrahim. Allahumma salli alaih. Segenap para hadirin dan hadirat calon-calon surga, amin. Pada saat itu mulailah mereka bersemangat mengambil kayu untuk dibakar. Ini prosesnya begini. Kalau saya baca di dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, maknanya adalah sesungguhnya mereka menetapkan ada satu tempat. Tempat itu seperti sebuah apa namanya? Wadi itu apa bahasa Indonesianya? Yang kalau ada daratan kelilingin gunung apa namanya? Lembah. Lembah. Mereka cari satu lembah. Di situ mereka kumpulkan dulu kayu bakar. Di sini dikatakan sampai ada wanita yang lagi sakit pun memaksakan diri keluar ngambil kayu buat naruh ke situ. Jahat luar biasa. Semua ikut naruh kayu. Kompaknya ahlu kejahatan ini. Orang-orang jahat ini sedang kompak untuk menghancurkan seorang pejuang yang menegakkan tauhid la ilaha illallah. Seberapapun kekuatan mereka, tidak ada apa-apanya dengan kekuatan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisah semacam ini, kisah-kisah ini bukan dongeng. Bapak-bapak, ibu-ibu, Qasasul Anbiya, tujuan Allah mengisahkan para nabi alaihimus salatu wassalam, ma nuthabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan, menguatkan iman di dadamu agar engkau makin kuat imanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya ulang-ulang di majelis-majelis. Anda tahu apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak kembali ke rahmat Allah, ma akhafu ala ummati illa dha'fal yakin. Aku tidak khawatir meninggalkan umatku, kata Rasulullah. Aku tidak khawatir mereka kekurangan harta. Aku tidak khawatir mereka tidak punya jabatan. Aku tidak khawatir mereka tidak punya senjata. Yang ku khawatirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu, ketika umatku lemah keyakinannya kepada Allah. Kalau orang sudah lemah keyakinannya kepada Allah, diajak kejahatan demi urusan dunia, mau. Lemah sudah. Mau ngomong apa? Semoga Allah menguatkan iman Islam kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita terus minta sama Allah kekuatan iman. Apalagi ini qalb. Kita punya qalb ini inqalaba, yang qalibu, bolak-balik. Nanti lagi benar-benar, lagi enggak benar. Lagi demen sama yang hak, nanti ke yang batil. Ini qalb ini. Makanya ada doa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapin setelah saya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini pada agamamu. Wa ala ta'atik, dan tetapkan taat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu ada beberapa kisah dari para wali, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, disayang sama Allah, semalaman nggak bisa tidur doanya itu sampai subuh.
Allahumma ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Khawatir berubah. Nih, qalb. Semoga Allah kuatkan kalbu kita. Allah kuatkan kita yakin sama Allah. Semua para nabi mengkhawatirkan itu sama anak keturunannya dan umatnya. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana supaya kuat keyakinan kita? Doa kepada Allah. Dua, perbanyak baca Al-Quran dan meresapi maknanya. Berikut dengan sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiga, bergaullah dan dekatlah dengan orang-orang yang yakin kepada Allah. Keempat, jauhkan kemaksiatan. Dan yang kelima, amalkan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Yang keenam adalah berbuat baik dan menebarkan kebaikan, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang bisa menguatkan keyakinan kita. Antum jangan khawatir antum meninggal belum ninggalin rumah buat anak. Apa yang kayak gitu dikhawatirkan? Oh, saya mah sudah tenang. Oh, kenapa sudah tenang? Alhamdulillah, anak saya 2. Sekarang rumah saya sudah 3. Jadi kalau saya meninggal, 2 anak saya sudah punya rumah. Ini rumah yang 1 biarkanlah rumah. Sudah amanlah saya. Aman, 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 aman. Cek dulu itu anak tauhidnya gimana? Itu amannya kalau ente meninggal, anak ente sudah kuat imannya kepada Allah. Biarpun ente tinggalkan harta yang banyak, tapi kalau anak ente tidak beriman atau tidak kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ente enggak boleh aman. Semoga Allah ngampunin dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah ayat 133. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita semua, kepada saya, kepada antum, kepada akhwat, semuanya Allah contohkan. Kau perhatikan nabiku, Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, di mana ketika dia ingin menghadapi kematiannya, akhir daripada kehidupannya, apa yang dia katakan kepada anak-anaknya? Idz qala li banih, ketika dia katakan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, dengan tetesan air mata dia katakan, apa yang kalian sembah setelah ayah tiada? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah wahai anak-anakku setelah ayahmu ini tiada? Sekarang kan ada ayahmu, kalian menyembah Allah semua. Nanti kalau ayah udah nggak ada, kalian menyembah siapa anak-anakku? Qalu, anak cucu Nabi Yaqub mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan selalu tetap menyembah Tuhanmu wahai Nabi Yaqub, wa ilaha abaika, dan Tuhan ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq alaihimus salatu wassalam, ilaha wahida, Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami senantiasa tunduk patuh kepadanya. Baru tenang Nabi Yaqub, kembali ke rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngomong aman ninggalin rumah. Lebih aman kita nggak ninggalin rumah buat anak, tapi ya keyakinannya kuat kepada Allah. Kalau keyakinannya nggak kuat kepada Allah, kita ninggalin harta juga jadi mudarat buat dia. Apalagi nggak ninggalin, lebih mudarat lagi.
ninggalin mudarat, nggak ninggalin mudarat. Karena apa? Nggak kuat keyakinannya. Makanya supaya kuat keyakinannya, tadi ingat tuh pesan saya. Pertama apa ya? Tadi lupa lagi. Saya ngomong apaan? Antum nih dengerin apa kagak nih kayaknya? Yang pertama apa ya? Doa. Nih ingat nih. Yang pertama apa ya? Doa. Siapa yang bisa bikin kuat iman kita kepada Allah? Allah. Innallah yahdi man yasha. Doa. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku, ya Allah, kuat iman. Ya Allah, doa. Yang kedua apa ya? Yang kedua apa tadi? Ajarkan mereka cara baca Quran dan hadis. Karena dengan banyak mendengarkan Quran, hadis, maknanya dia resapin, insya Allah kuat imannya. Karena Quran didatangkan untuk menguatkan iman. Allahu Akbar walillahil hamd. Kata Allah, liqaumi yu'minun. Liqaumi yu'minun. Ini Quran buat orang-orang yang beriman, kata Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ini kan enak kalau kita sebelum meninggal anak kita kayak Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Kashfun Nadhir ini. Hafal Quran, hafidul Quran. Insya Allah Allah jaga beliau. Hah? Hari ini saja beliau baca 10 juz. Hari ini, sehari 10 juz. Alhamdulillah. Makanya kalau beliau lagi doa, kita aminin. Sayang kita nggak aminin, kita nggak amin, ya sayang udah. Masuk kita dalam doanya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli Al-Quran. Tadi doanya kebanyakan minta jadi ahli Al-Quran tadi doanya. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Orang-orang yang dekat khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ajarkan anak kita cinta orang-orang saleh, cinta orang-orang baik, cinta para ulama, mendukung para ulama, menyayangi para ulama, deketin mereka dengan ulama. Jangan dibikin takut sama ulama. Ini pernah kita ngeliat kejadian satu anak kecil susah disuapin. Satu anak kecil lagi susah disuapin. Ada ustadz lewat. Ibunya bilang, no, ada ustadz loh, ada ustadz loh. Astagfirullahaladzim. Ente mau bikin takut anak ente sama ustadz dari kecil? Emang ustadz ini apa? Astagfirullahaladzim. Ada nggak yang begitu? Hah? Mana dia orang itu? Anaknya disuapin, susah. Ustadz lewat, ada ustadz loh, ada ustadz loh. Ustadz nanti dia takut sama ustadz sampai gede. Astagfirullah. Ada ustadz samperin. Tuh ada ustadz tuh. Samperin. Cium tangan. Doa, minta doa ustadz, minta doa. Gitu dong ajarin yang benar akhlak. Cium tangan. Tak, bukan cium sini. Das. Repot. Siapa sih yang ngajarin kemarin ini? Ngerjain begitu. Dulu kita zaman dulu kita begini, cium tangan kok jadi begini sih. Hah? Besok ke belakang kepala nih. Parah. Ya Allah, mudah-mudahan akhlak kita semakin baik insya Allah. Hah? Ingat gak tuh yang pertama apa tadi? Doa. Kedua, Quran sama hadis. Tiga, dekat sama ulama. Orang-orang yang yakin sama Allah. Deketin orang-orang yang yakin sama Allah. Bergaul dengan orang-orang yang yakin sama Allah. Perbanyak itu. Itu bisa bikin kita yakin juga. Yang keempat tadi apa? Hah? Ya dia lupa semua. Yang keempat apa tadi? Hah? Tinggalin maksiat. Yang kelima amalin ilmu. Yang keenam, yang terakhir, banyakin sodako. Ajarin anak kita sodako. Nih. Tuh ada tromol. Nih, pegang. Masukin nak. Masukin. Kalau anak itu sudah misalnya tanpa perhatian ente, tanpa penglihatan ente, tiba-tiba dia narok duit di tromol dengan maunya dia sendiri, ente aman meninggal udah nggak apa-apa ente. Aman sudah. Anak ente nggak bakal susah, percaya mana? Nggak bakal susah. Karena dia sudah bisa sedekah. Jangan anak lagi sedekah dilarang-larang. Ibunya bungkusin donat, dibawa ke sekolah. Mah, tadi donatnya dimakan temen. Ya, kamu jangan kasih teman.
Ini kan donat buat kamu. Wah, ini orang tua kok nggak ngaji nih. Nggak apa-apa, seneng kita. Alhamdulillah, nak, kamu berhati baik. Besok ibu kasih donat 2 ya. Buat temanmu, kalau ada yang mau kasih 1, kamu makan 1 ya. Tapi kalau ada temanmu minta, kasih lagi aja. Nggak apa-apa kamu lapar, yang penting kamu bisa memberi, nak. Itu yang benar ajaran. Emang anak kita meninggal nggak makan donat? Urusan meninggal kan urusan ajal. Emang ada beritanya apa nggak makan donat meninggal? Walhasil, ajarin sedekah. Udah nggak bakal susah. Nggak ada cerita orang mau sukses sedekahnya mesti kuat. Nggak kuat sedekahnya nggak bakal sukses. Percaya nih, nggak bakal sukses. Kalaupun ada, ini orang pelit tapi hartanya banyak banget, tuh harta jadi azab buat dia. Pasti jadi azab buat dia. Ketemu orang nggak berani. Ketemu orang nggak berani. Wah, mau minjem lagi nih. Nah, ketemu orang nggak berani dia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita kekuatan iman. Balik lagi kepada kisah Nabi Ibrahim. Ini ajaran menguatkan iman. Nah, ini udah lewat nih. Pas, momennya pas. Ini saya tadi pas lihat tuh pas masuk tadi mobil, ternyata lagi dibangun apa tuh? Saya tanya panitia, lagi mau dibangun parkiran motor 3 lantai. Hah? Parkiran motor berapa? 3 lantai. Yang gedean dikit sedekahnya. Wah, ente nyumbang masjid kenceng ente. Jadi kita mesti berterima kasih nih sama Ustadz mau keliling begitu. Kita masukin yang gedean aja buka set. Wah, ini kurang gede nih, nggak, nanti deh belakangan gampang bisa ngubungin lagi. Mau bikin parkiran motor 3 lantai. Pak, 3 lantai. Nanti jadi motor diparkir semua deh. Ya salam, ya salam. Ini umatnya banyak ini masjid ini. Jumatan ini sampai keluar subuh sendalnya di luar. Subhanallah. Ini para hadirin, hadirat sekalian, ini masjid ramai ini. Ini AC-nya sentral ini. Kita kalau masuk masjid kepake duit kita nyumbang yang gede. Nyumbang yang gede. Paham? Nanti disediain lagi tuh kue tuh. Kue apa tuh tau? Apa? Biasanya kue ini, kue. Antum tahu, anak keluar sedikit ya, Ini pas soalnya lagi sedekah nih, insya Allah mudah-mudahan tergerak hatinya ya. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Pernah dengar gak namanya? Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Pernah dengar gak namanya? Yang nemuin Dajjal, yang kisahnya di kapal, dia nakoda kapal, tiba-tiba kapalnya nyasar, nyampe ke satu pulau nggak ada di peta, terus ditemuin nama Jasasa, tahu Jasasa? Binatang yang nggak ketahuan, palanya yang mana, belakangnya yang mana, kagak ketahuan, saking ditutup bulu semua, dibawa dia ke dalam goa, ketemu Dajjal dia di situ. Itu kita nggak cerita itu dulu ya, nanti cerita itu kapan-kapan deh. Dajjal bentar lagi keluar. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Maka dari sekarang kita mesti banyak baca surat Al-Kahfi malam dan hari Jumat. Semua yang di depan sebentar lagi. Kullu atin qarib, semua yang di depan sebentar lagi. Dan yang serem lagi kalau udah dikubur dibangunin sama Dajjal, oh ngeri dah tuh. Kecuali orang-orang yang dilindungi sama Allah. Makanya kita diajarkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Kahfi malam dan hari Jumat. Terhindar dari fitnah Dajjal. Surat Al-Kahfi. Yang kedua, baca ketika kita tasyahud akhir, sebelum kita salam, setelah salawat, tasyahud akhir, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan hadis ini riwayat Imam Muslim, hadisun sahih, dibaca sebelum salam. Insya Allah terhindar dari fitnah Dajjal, terhindar dari fitnah. Zaman sekarang serem nih, fitnah nih luar biasa zaman sekarang. Semoga ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari api neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati, ya kan? Dan dari fitnah
Dajjal nanti. Dia yang dikubur dibangunin sama dia. Bangun. Akuin saya Tuhan. Enggak, disiksa. Ya, enggak kuat orang di sini. Ya Allah, mati kafir. Ini kan fitnah namanya. Kecuali yang udah minta perlindungan Allah, dia enggak bisa bangunin. Dia enggak bisa bangunin. Dia enggak bisa fitnah. Yang udah dilindungi nama Allah. Baca surat Al-Kahfi malam dan hari Jumat dan baca doa tasyahud akhir sebelum salam. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Coba baca saja. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara begini. Ini mazhab Imam Syafi'i ya. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum mukanya di depan. Kalau begini, assalamualaikum warahmatullah, itu nggak dapat sunnah, mengoknya nggak dapat. Ini kan mengoknya sunnah nih. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi ke tengah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu caranya. Jadi assalamualaikum muka di depan. Bukan pakai ngomong balik lagi ya. Ntar assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi ke tengah. Enggak usah. Jangan ditiru nih. Balik lagi ke tengah jangan. Ini saya lagi jelasin. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi ke tengah gini. Jangan diomongin, jangan ditiru. Nih gini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum muka di tengah. Nah itu caranya. Supaya dapat sunnah ke kanan dan ke kiri. Wallahu alam bisawab. Namanya ilmu fikih ya. Mungkin ada perbedaan biasa itu. Itu ilmu fikih. Segenap para hadirin dan hadirat sekalian. Jadi itu Tamim Ad-Dari ceritanya gini. Itu saya nggak cerita beliau. Tapi beliau terkenal karena meriwayatkan hadis tentang Dajjal itu. Beliau kan waktu di Madinah, tinggal di Al-Madinatul Munawwarah. Insya Allah kita semua bisa diizinkan ke Mekah, ke Madinah. Insya Allah. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu di Madinah inisiatif sendiri. Apa? Inisiatif sendiri. Dalam masjid udah bagus semua. Dalam masjid udah terang. Jalanan kagak terang. Zaman dulu belum ada listrik. Jalanan kagak terang. Dalam masjid terang. Luar masjid gelap. Makanya basyirul masyaina fidz zulam. Makanya kata Nabi, berikan kabar gembira yang datang ke masjid apa? Waktu apa? Gelap. Ilal masajid. Fidz zulam ilal masajid. Waktu orang gelap dia datang ke masjid. Nanti dapat cahaya di yaumul qiyamah. Saking gelapnya dulu, kalau zaman dulu gelap dulu. Jadi dia ide sendiri karena dia orang-orang dari luar Madinah kan. Dia bikin lampu. Ente tahu? Dia bikin tambang sendiri, dia modal sendiri, dia bikin lampu. Jadi orang menuju masjid terang. Dia bangun duluan, katakanlah dia bangun kayak kita jam 2-an ke atas tuh dia udah nyalain tuh semua tuh. Jalan menuju masjid. Jadi orang jalan menuju masjid terang. Inisiatif bangunin bangunan di luar masjid supaya orang nyaman masuk masjidnya. Hah? Kemudian apa? Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan apresiasi kepadanya. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan gini, ya Tamim, nawwarta masjidana, nawwarallah alaik fid dunya wal akhirah. Hai Tamim, kamu sudah membuat cahaya di masjidku. Semoga Allah memberikan cahaya untukmu dunia dan akhirat. Ini kan dalil kita kiasin. Kayak sekarang kan fasilitas di luar masjid, parkiran motor buat siapa? Buat jamaah. Buat jamaah yang mau ngantar anaknya sekolah, yang mau apa? Yang mau sholat, yang mau apa? Masya Allah. Udah, nanti gampang. Tadi yang keburu dikit nanti boleh nyumbang lagi, nanti boleh. Nggak dilarang, nggak. Oh dilarang nanti nyumbang lagi dilarang. Nggak dilarang. Silahkan. Tabungan kita buat dunia akhirat kita, insya Allah. Orang yang nyumbang nggak bakal miskin hidupnya. Apalagi di Ittihad, didoain mulu nggak habis-habis. Al-Fatihah buat yang sedekah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini Nabi Ibrahim sampai di mana tadi? Nabi Ibrahim. Harriquhu. Wah, suruh dibakar Nabi Ibrahim. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Akhirnya mereka semua mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar dibakar, api menyala. Kebetulan setelah itu apa? Dibuatlah oleh ada seorang sukunya di apa namanya? Di mana di Babel itu, dia bikin manjanik. Itu seperti apa ya? Ketapel. Dalam sejarah dunia, antum biar tahu. Ini di sini disebutin. Di sini disebutin di kitab ini. Wa kana awwal man sana al-majanik ismu Haizan. Haizan itu yang pertama kali bikin al-majanik di dunia. Ide pertama ada al-majanik itu buat, mohon maaf, buat nyeburin Nabi Ibrahim ke api. Ide pertama ada majanik di dunia. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita sebagaimana Allah menolong hamba-hambanya. Nabi Ibrahim ini sekampung musuhin, Pak, Bu. Jadi biasa saja. Yang penting dalam kebenaran. Yang penting dalam kebenaran. Allah berpihak sama yang benar apa yang salah? Allah berpihak sama yang benar apa yang salah? Allah berpihak sama yang benar apa yang salah? Kurang semangat. Antum kalau benar-benar dalam keadaan pengen bela kebenaran mesti semangat. Allah berpihak sama yang benar apa yang salah? Yang benar apa yang salah? Takbir. Allahu Akbar. Jadi nggak ada urusan. Selama kita jalan di benar, kita dijaga sama Allah. Amin. Oh, udah selesai. Yang penting ini salah, ini benar. Kita ikut yang benar. Wah, dengan ikut yang benar, enti nanti dikeluarin dari kerjaan. Nggak apa-apa. Yang penting Allah nggak ngeluarin aneh dari hambanya. Ya salam. Pokoknya Allah berpihak sama yang benar. Itu sudah ketetapan Allah. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim sendiri dikerebutin sekampung nggak benar semua, mayoritas kekuatannya 99%. Tenang aja Nabi Ibrahim, gugupnya kagak ada, sedihnya kagak ada, malah sedih ngeliatin dia. Kenapa dia pada musuhin aneh? Sedih, bukan sedihin dirinya. Tenang aja udah. Ajarin sama kita punya keturunan berpihak sama yang benar, nak. Jangan takut. Ada orang suka takut begitu. Ya aneh kalau berpihak sama yang benar ini nih. Aneh nanti diancamnya katanya aneh mau dikeluarin dari kerjaan, terus anak bini aneh makan apa? Ente selama ini sholat depannya apa ucapannya? Ucapannya apa? Ucapannya apa? Allahu Akbar. Mana buktinya? Ente Allahu Akbar. Ente bacaan Al-Fatihah ente hanya minta kepada siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isbi. Ada apa? Berpihak sama yang benar, Allah bersama ente. Ente begitu ente tidak berpihak yang benar, Allah tidak mau bersama ente. Dan ente tidak akan menemukan kebahagiaan. Catat itu. Gak bakal dapat kebahagiaan. Gak bakal dapat kesenangan. Dijamin. Gak ada cerita orang yang berpihak sama yang salah bakalan senang hidupnya. Menderita. Bisa aja depan orang nunjukin senang. Tapi kenyataannya, batinnya Allah yang tahu. Dia dalam kegelisahan yang luar biasa. Tapi lihat Nabi Ibrahim, dibenci sekampung masyarakat Babel. Bakar, semua terakin, lemparin. Nanti bisa bayangin nggak? Ini ribuan orang ini, sebabel ribuan orang, Pak, ribuan orang terakin, bakar, lemparin. Ini api di depan nyala. Allah hadirkan malaikat Jibril alaihi salam. Allah sayang sama Nabi Ibrahim. Datang malaikat Jibril yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam, alaka hajah ya Nabi Allah? Malaikat Jibril. Ente kalau posisi ente yang begitu, malaikat Jibril nawarin gimana? Butuh bantuan? Iya iya, buat terbang deh aneh. Kita semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmati kita. Allah, kita ini kadang-kadang lemah, luar biasa kita lemah. Tapi emang kelas Nabi Ibrahim ini luar biasa. Dan saya sampai sekarang meyakini bapak-bapak, ibu-ibu, malaikat Jibril datang menolongin Nabi Ibrahim itu perintah siapa? Perintah Allah. Dia malaikat, nggak ada malaikat mau datang sendiri tanpa perintah Allah. Harus dengan perintah. Semuanya malaikat itu dengan apa? Perintah. Mereka makhluk yang taat dengan perintah Allah. Tapi saking udah kuatnya ini tauhid dan apa namanya istilahnya, begitu mengharapnya itu kasih sayang Allah langsung gitu. Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Disinilah aku ingin merasakan bagaimana Allah menyelamatkan aku, ibaratnya begitu. Amma ilaika fala, kepadamu Jibril anak tidak mau. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semuanya dengar tuh yang mau lempar dia. Ini dakwah. Nabi Ibrahim sampaikan dengan suara karena ingin mendakwahkan mereka. Hasbunallah, cukup untuk kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung. Coba semua katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang menolongmu Allah apa pekerjaanmu? Yang menolongmu Allah apa bosmu? Yang menolongmu temanmu apa Allah? Allah semuanya. Ada apa urusan? Kadang-kadang kita suka dihijab sama diri kita sendiri, berpikirnya ya tapi ntar kalau aneh keluar gimana? Ya elah kalau aneh keluar. Ada satu orang nanya sama aneh, jadi supir, bosnya kalau Jumat suka ngajak jalan, jadi kagak Jumatan. Aneh bilang, ente keluar jadi supirnya dia. Lah terus bini aneh, anak aneh gimana saya? Ya nanti Allah kasih rezeki. Kan ente mentingin sholat Jumat dibanding ente kerja ninggalin sholat Jumat. Iya, sama siapa yang kerja? Astagfirullahaladzim. Nanya mulu sama aneh. Kan aneh bilang nanti urusannya Allah. Ente kan nyembah Allah. Ya kan saya yang suruh keluar. Astagfirullah. Ya, kan aneh bilang ente keluar dulu, ente yakinin Nabi Ibrahim ente hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-Imam Ibnu Abbas nih, nanti saya mau sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, keajaiban zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Betapapun analisa orang, kita lemah, kebenaran tidak ada dukungannya, kebenarannya lemah, kocar-kacir yang lagi benar. Tapi kalau semua umat Islam menyebut, berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah menangkan yang hasbunallah wa ni'mal wakil. Contoh satu lagi di mana? Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ayat turun dalam keadaan perang Badar saat itu. Perang pertama dalam Islam yang terjadi tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengatakan kepada manusia, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 313, persenjataannya lemah, sedangkan mereka pasukan Abu Jahal. Tahu Abu Jahal nggak? Temennya Abu Gosok. Abu Jahal bawa pasukan 950. Ada riwayat lain 1050. Pasukan yang dibawa, saya mau tanya, banyakan mana pasukannya? Banyakan mana pasukannya? Abu Jahal. Rasulullah cuma 313, ini 950. Terus dibilang apa? Inna nasa qad jama'u lakum. Mereka sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, udah nyerah aja, nyerah. Udah nggak usah bertanding, nyerah aja, nyerah. Fakhshawhum, percuma hente. Fazadahum imana, kalimat itu menambah iman kepada kaum muslimin. Wa qalu,
Karena mereka telah berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah ini sejarah terulang kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'. Dan akhirnya apa? Mereka pulang membawa nikmat karunia dari Allah, yaitu kemenangan di peperangan Badar itu. Dan tidak ada keburukan buat kaum muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan andalkan orang. Andalkan siapa? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semuanya nyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus. Jangan berhenti ya, terus. Nabi Ibrahim dilemparkan oleh mereka, terus katakan terus. Nabi Ibrahim dilemparkan oleh masyarakat Babel, tapi terus mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Namun sebelum sampainya Nabi Ibrahim ke dalam api, Allah berfirman kepada api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ente bayangin aja. Jadi kalau ente lagi baca hasbunallah wa ni'mal wakil, bayangin dua sejarah. Ini jarang disampaikan, tapi saya mulai nyampaikan di mana-mana. Kalau ada umat Islam baca hasbunallah wa ni'mal wakil yang artinya cukup untuk kami Allah sebagai pelindung kami. Bayangkan dua sejarah kejadian. Satu, sejarah kejadian yang terjadi pada kakek para nabi, kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim. Ketika dibakar api tidak mempan, di dalam api tidak mempan, dibakar. Yang kedua, sejarah yang harus kau ingat, sejarah peperangan Badar, di mana 313 dengan mudah sekali mengalahkan jumlah yang pendukungnya jauh lebih banyak. Mudah sekali. Bayangkan dua sejarah itu. Itu yang nanti meyakinkan kamu pada kalimat apa yang kamu baca. Karena yang jadi masalah ini bukan kalimat itu nggak bikin qabul, ente punya perjuangan, ente punya hajat. Tapi saat ngucapinnya pada masih ragu. Ngucapin, tapi ininya logika semua. 40 hari proses pembakaran Nabi Ibrahim. Ada riwayat lain 50 hari. Ini ada di kitab. Ada riwayat berapa? 40 hari. Ada riwayat lain? Tiap hari ngoper kayu bakar, terus sampai capek. Waduh, belum mati juga. Pada capek, ngos-ngosan, nyerah. Begitu Nabi Ibrahim selamat, apa perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Tuh kan? Nabi Ibrahim makathahuna di dalam api arba'in wa imma khamsina yauman. Ada riwayat 40, ada riwayat 50 hari. Wa innahu qal. Kemudian setelah bebas dari pembakaran api, ini perkataan Nabi Ibrahim. Dengerin baik-baik. Ada khutbah Nabi Ibrahim yang disampaikan setelah selamat. Ma kanat ayyaman wa layali atyab 'ishan id kuntu fiha. Aku tidak pernah mengalami hari demi hari dan malam demi malam yang kenikmatannya melebihi kenikmatan aku di dalam api itu. Takbir. Aku tidak pernah mengalami hari-hari, malam-malam yang kenikmatannya melebihi kenikmatan aku dalam api itu. Dan lanjutannya, dan aku berharap an na'ishi wa hayati mithil id kuntu fiha. Dan aku berharap di sisa umurku yang diberikan oleh Allah kenikmatannya seperti aku berada dalam api itu. Ada apa kenikmatan dalam api itu? Jadi bukan cuma selamat Nabi Ibrahim, tapi nikmat. Pak, yo ya salam gitu, ya salam, biar kita selamat semua, ya salam, nama Allah itu. Yo. Nabi Ibrahim bukan cuman selamat, nih catatan lagi nih,
bukan cuman selamat, tapi apa? Nikmat. Ente ikut yang benar. Biarpun di yang benar itu seadanya rezeki ente, nggak apa-apa. Yang penting ente apa? Nikmat. Biar makan pakai cuman ayam goreng sama sayur lodeh, yang penting nikmat aja. Alhamdulillah, bener nggak? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih nikmat kita semua. Udah cukup, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Pokoknya tiap malam Kamis ya, hadir. Insya Allah ya. Maghrib sampai Isya di Masjid Ittihad. Juga ada pengajian-pengajian yang lain, banyak kiai-kiai yang bagus di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masjid ini pengurusnya istiqomah dan kita jamaahnya juga istiqomah insyaallah. Barakallahu fina wa fikum. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.